Ada saatnya dalam hidup ketika dunia terasa terlalu bising. Ketika setiap sudut kota dipenuhi suara ambisi, sorak kemenangan semu, dan jeritan batin yang tertahan di balik senyum sosial. Di tengah keramaian itu, ada jiwa-jiwa yang mulai bertanya dalam diam, apakah ini semua layak dikejar? Apakah hidup hanya sekadar memenuhi ekspektasi, lalu mati dalam kerumunan yang tidak pernah benar-benar mengenal kita? Seperti dedaunan yang gugur di musim luruh, pertanyaan-pertanyaan itu jatuh perlahan ke dasar hati. Dan dari sana, tumbuh keinginan yang tak biasa, keinginan untuk menjauh, untuk menyepi, untuk kembali ke inti diri yang telah lama dikaburkan oleh hiruk-pikuk dunia. Keinginan itu bukan karena kebencian pada manusia, melainkan karena cinta yang terlalu dalam pada makna hidup itu sendiri. Bukan karena ingin lari dari tanggung jawab, melainkan ingin bertemu kembali dengan sesuatu yang hilang, ketenangan, kesadaran, kebenaran. Dalam sejarah, ada mereka yang benar-benar melangkah pergi ke hutan sunyi, ke gunung tinggi, ke padang gurun tak berujung. Mereka disebut pertapa, petapa, atau dalam istilah barat, hermit. Mereka tidak gila, mereka tidak putus asa, justru karena mereka terlalu sadar. Mereka memilih jalan sepi. Tetapi, apakah hidup menyendiri masih mungkin di dunia modern yang tak pernah tidur ini? Apakah filosofi pertapa masih relevan di tengah zaman digital, global, dan serba cepat? Apakah mungkin kita, manusia biasa yang terjebak dalam rutinitas, memetik kebijaksanaan dari mereka yang memilih diam sebagai bentuk kebebasan? Mari kita menyusuri jejak langkah para pertapa dari masa lalu hingga masa kini. Mari kita renungkan bukan hanya bagaimana mereka hidup, tetapi mengapa mereka memilih jalan sunyi. Sebab dalam memahami pilihan mereka, kita mungkin menemukan kembali diri kita yang telah lama hilang di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagian 1. Jejak sunyi dalam sejarah manusia. Sepanjang sejarah peradaban manusia, selalu ada mereka yang memilih jalan yang tak lazim, bukan jalan menuju kekuasaan, kekayaan, atau kemasyhuran, melainkan jalan menuju sunyi. Jalan ini bukan dihiasi oleh gemerlap lampu atau sambutan tepuk tangan, melainkan oleh desir angin pegunungan, bisikan pohon, dan suara batin yang perlahan menjadi jernih dalam keheningan. Namun, kapan sebenarnya manusia pertama kali memilih untuk hidup menyendiri? Sulit untuk ditentukan secara pasti. Tapi hampir di setiap tradisi besar dunia, kita bisa menemukan jejak mereka yang menarik diri dari masyarakat demi mencari sesuatu yang lebih hakiki. Di India kuno misalnya, tradisi Weda telah mencatat keberadaan para petapa, sannyasin, yang meninggalkan kehidupan duniawi demi mencari moksha, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Mereka hidup di hutan, bermeditasi, membaca kitab suci, dan membiarkan waktu mengalir tanpa mengejarnya. Dalam kitab-kitab Upanishad, kita menemukan gambaran orang-orang bijak yang menanggalkan harta dan hubungan sosial karena mereka sadar bahwa kebisingan dunia hanya menghalangi kedalaman jiwa. Bagi mereka, menyendiri bukan pelarian, melainkan penemuan kembali jati diri. Tradisi Kristen pun memiliki kisah serupa. Pada abad keempat, ketika Kekaisaran Romawi mulai memeluk agama Kristen sebagai institusi negara, muncul sekelompok orang yang merasa ada yang bergeser. Mereka menyaksikan bagaimana agama yang seharusnya lembut, penuh cinta, dan rendah hati mulai terikat dengan kekuasaan dan politik. Maka mereka pergi ke padang gurun, tempat yang tak ramah, penuh tantangan, tetapi juga sunyi dan murni. Mereka dikenal sebagai Desert Fathers dan Desert Mothers, seperti Santo Antonius Agung, Santo Paulus dari Thebes, dan Santa Syncletica dari Alexandria. Mereka memilih hidup dalam kesendirian, doa, dan kontemplasi,
agar bisa tetap menjaga kemurnian iman dan hubungan personal dengan Tuhan. Di Tiongkok, khususnya dalam tradisi Taoisme, kita menemukan tokoh seperti Lao Tzu yang, menurut legenda, berjalan meninggalkan istana setelah menulis Tao Te Ching. Ia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan dan permainan politik. Ia memilih jalan Tao, jalan alami, jalan yang selaras dengan alam semesta. Para pertapa Tao sering ditemukan di pegunungan, hidup selaras dengan alam, membiarkan tubuh dan jiwanya menyatu dengan ritme kosmik. Mereka bukan hanya mengasingkan diri dari dunia luar, tapi juga dari ego dan nafsu pribadi. Tidak hanya di timur, di barat pun ada jejak serupa. Filsuf seperti Diogenes dari Sinope memilih hidup sederhana dan menyendiri di jalanan Athena, menolak norma-norma sosial dan materialisme. Henry David Thoreau di abad ke-19 menarik diri dari kehidupan kota dan tinggal selama 2 tahun di pondok kecil di dekat Danau Walden. Di sana, ia menulis karya terkenalnya Walden, sebuah refleksi mendalam tentang hidup sederhana, kesendirian, dan kedekatan dengan alam. Thoreau bukanlah pertapa dalam pengertian religius, tetapi ia tetap menggambarkan hasrat yang sama, menjauh dari kebisingan dunia untuk mendengarkan suara hati. Tradisi pertapaan juga masih hidup hingga kini. Di Tiongkok, pegunungan Zhongnan masih menjadi rumah bagi para pertapa Tao yang hidup dalam diam dan kesederhanaan. Di Himalaya, para yogi masih tinggal di gua-gua, bermeditasi dalam dingin dan sunyi. Bahkan di zaman modern ini, beberapa orang memilih kehidupan sederhana di desa terpencil atau pedalaman, menolak gaya hidup konsumtif dan konektivitas yang berlebihan. Apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Bahwa kehidupan pertapa bukanlah tren sesaat. Ia adalah arus bawah yang terus mengalir dalam sejarah manusia. Sebuah reaksi alami dari jiwa yang lelah, dari kesadaran yang sudah jenuh dengan permukaan dan ingin menyelami kedalaman. Di setiap zaman, selalu ada mereka yang merasa bahwa dunia telah terlalu ramai, terlalu bising, terlalu dangkal, dan memilih untuk diam, menyepi, dan mendengarkan bisikan abadi dari dalam diri dan alam. Kehidupan menyendiri bukan milik satu agama, satu bangsa, atau satu zaman. Ia adalah panggilan batin yang universal, lintas budaya dan waktu. Dan selama manusia masih memiliki hati yang peka dan jiwa yang merindukan keheningan, selama itu pula kehidupan pertapa akan terus ada sebagai pilihan, sebagai peringatan, dan mungkin juga sebagai harapan. Bagian 2. Mengapa mereka memilih menyepi? Setiap manusia pasti pernah merasa lelah terhadap hiruk-pikuk dunia. Namun tidak semua orang berani mengambil langkah untuk benar-benar pergi, meninggalkan keramaian dan hidup dalam kesendirian. Maka pertanyaannya adalah, apa yang membuat seseorang memilih untuk menyepi? Apa dorongan terdalam yang menggerakkan jiwa untuk memutuskan hubungan dengan dunia luar dan mencari kedamaian dalam sunyi? Bagi sebagian besar pertapa, alasan pertama dan paling kuat adalah dorongan spiritual. Mereka tidak hanya ingin menjauh dari kebisingan dunia, tapi juga ingin mendekat pada sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih abadi. Dalam tradisi timur seperti Taoisme dan Hinduisme, hidup menyendiri seringkali merupakan jalan untuk menyatu dengan hakikat alam semesta. Para pertapa Tao, misalnya, ingin membebaskan diri dari keterikatan duniawi dan membiarkan diri mengalir bersama Tao, prinsip universal yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa dirasakan dalam keselarasan dengan alam. Di sisi lain, dalam tradisi Kristen awal, hidup menyendiri bukan hanya karena ingin mendekat pada Tuhan, tetapi juga sebagai bentuk kritik dan penolakan terhadap dunia yang dianggap sudah terlalu terkontaminasi oleh kekuasaan dan kepalsuan. Ketika kekristenan bergandengan tangan dengan kekaisaran,
muncul kekhawatiran bahwa nilai-nilai asli agama, kerendahan hati, cinta kasih, dan pengabdian akan terkubur oleh ambisi politik dan ritual kosong. Para bapa dan ibu padang gurun melihat bahaya ini, dan mereka memilih menjauh agar bisa tetap setia pada nurani dan iman yang murni. Namun, alasan menyepi tidak selalu bersifat religius. Ada juga dorongan eksistensial, keinginan untuk menemukan makna hidup yang tidak bisa ditemukan di tengah keramaian. Dunia modern dengan segala kebisingannya seringkali membuat kita terputus dari diri sendiri. Kita disibukkan oleh tuntutan pekerjaan, tekanan sosial, citra di media sosial, dan keharusan untuk menjadi seseorang. Dalam kondisi seperti ini, muncul kebutuhan untuk berhenti, mengambil jarak, dan bertanya, siapa aku sebenarnya tanpa semua ini? Pertapaan menjadi cara untuk meruntuhkan semua identitas palsu itu. Dalam sunyi, seseorang dihadapkan pada dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pengakuan, tanpa hiruk-pikuk peran sosial. Ini adalah proses yang sulit, kadang menyakitkan, tetapi juga membebaskan. Karena hanya dalam kesendirianlah seseorang bisa benar-benar mendengar suara hati yang murni, suara yang seringkali tertutupi oleh kebisingan dunia. Ada pula alasan filosofis. Filsuf seperti Arthur Schopenhauer dan Friedrich Nietzsche, meski bukan pertapa secara literal, memilih untuk menjaga jarak dari masyarakat. Mereka menganggap bahwa hidup dalam kerumunan seringkali membuat manusia kehilangan orisinalitas, terseret oleh pendapat umum, dan terjerumus dalam kehidupan yang dangkal. Nietzsche bahkan menyebut bahwa untuk menjadi Übermensch, manusia unggul, seseorang harus berani menyendiri, mengembangkan pemikiran sendiri, dan tidak larut dalam moralitas massa. Lebih dari itu, menyepi juga merupakan bentuk perlawanan, sebuah cara diam untuk berkata tidak pada dunia yang dikuasai oleh keserakahan, manipulasi, dan kegilaan kolektif. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh pencitraan, ambisi yang membabi buta, dan konsumerisme tanpa arah, memilih hidup sederhana dan menyendiri menjadi bentuk radikal dari kebebasan. Ia adalah jalan sunyi yang penuh kesadaran. Aku tidak ingin menjadi bagian dari permainan ini lagi. Dalam wawancara dengan Hermetics Podcast, penulis Robert Rodriguez menyampaikan bahwa banyak pertapa memilih jalan itu karena menyadari satu kebenaran mendalam. Dunia tidak bisa diubah. Kita bisa mencoba, berjuang, berharap, tetapi pada titik tertentu, sebagian orang menyadari bahwa pertarungan itu sia-sia. Maka daripada terus terlibat dalam siklus yang tak berujung, mereka memilih untuk menarik diri, bukan karena kalah, tapi karena sadar, bukan karena menyerah, tapi karena menemukan jalan lain yang lebih damai. Tentu, tidak semua orang akan memahami keputusan itu. Sebagian besar masyarakat modern menganggap menyendiri sebagai tanda kegagalan sosial, bahkan gangguan mental. Kita hidup di zaman yang menilai kesuksesan dari seberapa besar jaringan sosial kita, seberapa sering kita tampil di publik, dan seberapa cepat kita merespons notifikasi. Dalam iklim seperti ini, hidup menyendiri bisa dianggap aneh, bahkan menakutkan. Namun justru disitulah letak keindahannya. Pertapa memilih untuk tidak hidup sesuai ekspektasi orang lain. Mereka memilih untuk hidup selaras dengan hati nurani sendiri. Dan dalam diam mereka, dalam langkah kaki yang menjauh dari keramaian, kita mendengar gema pertanyaan yang barangkali pernah singgah juga di hati kita. Apakah semua yang kita kejar benar-benar membawa kebahagiaan? Ataukah kita hanya sedang berlari dari sunyi yang menakutkan karena belum berani menatap diri sendiri? Dengan begitu, menjadi pertapa bukan hanya soal menyepi, tapi soal keberanian untuk hidup sesuai kebenaran yang kita temukan di dalam diri. Dan seperti air yang tenang mencerminkan langit, barangkali hanya dalam kesunyianlah kita bisa melihat siapa diri kita sebenarnya.
tanpa gangguan, tanpa topeng, tanpa suara lain selain milik hati sendiri. Bagian 3. Apa yang ditemukan dalam kesunyian? Setelah seseorang memilih jalan menyepi dan benar-benar meninggalkan keramaian dunia, pertanyaan yang muncul berikutnya adalah, apa yang mereka temukan di balik keheningan itu? Apakah mereka hanya terasing, kesepian, dan dilupakan? Ataukah justru dalam sepi, mereka menemukan sesuatu yang tak mungkin didapatkan di tengah dunia yang sibuk? Banyak yang mengira bahwa hidup menyendiri adalah kekosongan, padahal dalam kekosongan itulah seringkali ditemukan kelimpahan yang sejati. Banyak kisah dan kesaksian dari para pertapa sepanjang zaman menunjukkan bahwa hidup dalam kesunyian justru mempertemukan mereka dengan sesuatu yang amat berharga, kedamaian batin. Tidak lagi ada kewajiban sosial, tidak ada suara yang memaksa mereka menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Tidak ada tekanan untuk terlihat bahagia di depan umum. Di dalam sepi, pertapa mulai menyentuh inti dari keberadaannya sendiri. Tidak ada lagi topeng, tidak ada lagi pura-pura, hanya ada diri yang utuh yang selama ini tertutupi oleh lapisan-lapisan kebisingan dunia. Salah satu kisah yang paling menarik dalam konteks ini adalah kisah Christopher Knight, pria asal Amerika Serikat yang menghilang dari masyarakat dan tinggal di hutan Maine selama hampir 3 dekade. Ia tidak berbicara dengan manusia selama lebih dari 20 tahun. Namun ketika akhirnya ditemukan dan diwawancarai, ia tidak menampakkan kegilaan atau kehancuran mental seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Justru, ia mengaku menemukan bentuk kedamaian yang nyaris mustahil ditemukan di tengah dunia modern. Ia menggambarkan hubungan yang mendalam dengan alam, ketenangan pikiran, dan kebebasan dari kebisingan yang membuat pikirannya jernih. Pengalaman Knight sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Henry David Thoreau dalam karyanya Walden. Selama 2 tahun lebih ia hidup di tepi danau, membangun pondok sendiri, menanam makanannya, dan menjalani hidup sederhana. Dalam refleksinya, ia menulis bahwa kesendirian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru di dalamnya ia merasa lebih hidup, lebih sadar, dan lebih terhubung dengan alam serta pikirannya sendiri. Ia merasa dirinya bukan sedang menjauh dari kehidupan, tetapi justru sedang mengalaminya dengan lebih dalam. Para pertapa Tao juga menggambarkan hal yang sama. Bagi mereka, hidup dalam kesunyian adalah cara untuk menyatu dengan Tao, jalan alam semesta yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dialami. Mereka tidak perlu banyak bicara, tidak perlu menjelaskan dirinya kepada siapapun. Dalam diam, mereka menjadi satu dengan angin, batu, air, dan langit. Mereka menyaksikan segala sesuatu datang dan pergi, tanpa harus menggenggam apapun. Inilah bentuk kebebasan tertinggi, tidak terikat oleh dunia dan tidak dikuasai oleh keinginan. Selain kedamaian batin dan keterhubungan dengan alam, kesunyian juga membuka ruang bagi kedalaman berpikir. Banyak pemikir besar justru menghasilkan karya terbaiknya dalam kesendirian. Arthur Schopenhauer, meskipun tidak sepenuhnya hidup sebagai pertapa, memilih hidup jauh dari pusat keramaian. Ia menjauhi kehidupan sosial agar bisa berpikir secara mandiri, bebas dari tekanan opini publik. Friedrich Nietzsche juga memanfaatkan kesendirian sebagai cara untuk menyusun gagasan-gagasannya yang revolusioner. Ia percaya bahwa hanya mereka yang berani menyendiri yang mampu mendengar suara-suara terdalam dari kebenaran. Kesunyian juga mengajarkan satu pelajaran penting, bahwa dunia ini tidak permanen. Segala hal datang dan pergi. Status sosial, kekayaan, perhatian publik, bahkan cinta dari orang lain, semuanya bisa lenyap. Dan jika kita terlalu bergantung pada semua itu, kita akan selalu gelisah, selalu merasa kurang, selalu diliputi ketakutan akan kehilangan. Para pertapa menyadari hal ini, dan karena itu mereka memilih untuk melepaskan diri dari keterikatan, bukan karena mereka membenci dunia,
tetapi karena mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah datang dari luar. Mereka yang berhasil hidup dalam kesunyian seringkali menggambarkan sebuah pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, sebuah perasaan damai yang tidak bergantung pada situasi luar, sebuah rasa cukup yang tidak memerlukan validasi, sebuah kesadaran yang tajam tentang hidup dan mati, namun tidak menakutkan, melainkan menenangkan. Ironisnya, justru mereka yang meninggalkan masyarakat seringkali dicari kembali oleh masyarakat. Sejak zaman dahulu, banyak pertapa dimintai nasihat oleh orang-orang yang hidup di tengah keramaian. Mereka dianggap bijak, memiliki pandangan yang jernih, dan bisa melihat hal-hal yang tak tampak bagi mata yang sibuk. Seakan-akan, dengan menjauh, mereka justru menjadi cermin bagi dunia, memantulkan kenyataan yang seringkali luput dilihat oleh mereka yang terlalu dekat dengannya. Dan mungkin disitulah nilai utama dari hidup menyepi, bukan untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk melihat dunia dengan lebih jelas. Bukan untuk menghindari manusia, tetapi untuk mencintai manusia dari jarak yang lebih sehat. Kesunyian bukanlah akhir dari kehidupan sosial, melainkan tempat bernaungnya kejujuran dan kebijaksanaan. Karena itu, bagi mereka yang berani memasuki dunia sunyi, dunia yang penuh kontemplasi dan pengendapan batin, ada harta yang menunggu, bukan emas atau permata, melainkan ketenangan, kejernihan, dan kebebasan. Dan barangkali, dalam dunia yang semakin bising dan tak tentu arah ini, nilai-nilai semacam itu justru semakin langka, dan karena itu semakin berharga. Bagian 4. Memandang dunia dari luar. Kesadaran dalam ketidakberpihakan. Bila seseorang cukup lama tinggal dalam kesunyian, ada perubahan perlahan namun mendalam yang terjadi pada cara pandangnya terhadap dunia. Mereka yang tinggal di dalam pusaran hiruk-pikuk masyarakat seringkali sulit melihat dengan jernih, karena terlalu dekat, terlalu terlibat, dan terlalu terikat, pandangan menjadi kabur. Namun bagi pertapa yang mengamati dari kejauhan, dunia mulai terlihat lebih jelas, lebih apa adanya. Inilah salah satu berkah dari hidup menyendiri, munculnya jarak batin yang memungkinkan seseorang melihat dunia tanpa ilusi. Robert Rodriguez dalam salah satu pembahasannya tentang filosofi pertapaan menyebut bahwa para pertapa mencapai kesadaran tentang ketidakberdayaan mereka dalam mengubah dunia. Ini bukan bentuk keputusasaan, melainkan penerimaan yang jernih. Dunia, dengan segala kekacauan dan korupsinya, seringkali berjalan ke arah yang tak bisa dikendalikan oleh satu individu. Maka, alih-alih terus menguras tenaga untuk mengubah sesuatu yang berada di luar kendali, para pertapa memilih untuk mengubah diri sendiri. Mereka mempraktikkan detasemen, melepaskan keterikatan terhadap urusan duniawi, dan menata kembali kehidupan dari dalam keluar. Dalam konteks dunia modern, refleksi ini terasa relevan. Kita hidup dalam masyarakat yang disebut oleh beberapa pemikir sebagai masyarakat pencapaian, sebuah sistem yang mendorong individu untuk terus mengejar target, produktivitas, dan pengakuan. Kita terus dibombardir oleh kabar buruk, ketegangan politik, ketidakadilan ekonomi, dan konflik sosial. Media berita bekerja seperti mesin kekhawatiran yang tidak pernah berhenti, menanamkan rasa cemas, takut, dan marah di benak kita setiap hari. Penulis Rolf Dobelli dalam bukunya Stop Reading the News menyebut bahwa sebagian besar berita yang kita konsumsi tidaklah penting secara langsung dalam kehidupan kita. Justru, informasi itu lebih sering melelahkan pikiran, menguras emosi, dan menciptakan ilusi keterlibatan. Kita merasa harus tahu semuanya, padahal yang kita dapat hanyalah kecemasan tanpa arah. Dalam kondisi seperti ini, memilih jalan pertapaan, baik secara fisik maupun spiritual, menjadi bentuk kebijaksanaan.
Ia adalah bentuk perlindungan terhadap kebisingan yang melemahkan jiwa. Para pertapa memahami bahwa segala hal di dunia ini bersifat tidak kekal. Jabatan, status, kekayaan, bahkan relasi personal, semuanya akan berubah dan pada akhirnya lenyap. Mereka tidak menyangkal keindahan hidup, tetapi mereka menolak untuk terikat padanya. Justru karena menyadari bahwa semuanya akan berlalu, mereka memilih untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada apa yang bisa hilang kapan saja. Dengan cara ini, mereka melindungi diri dari penderitaan yang timbul akibat kehilangan dan kekecewaan. Dalam hidup sehari-hari, kita seringkali terperangkap dalam percakapan yang tidak bermakna, pergaulan yang dangkal, dan pencitraan sosial yang melelahkan. Kita terseret oleh kebutuhan untuk selalu menjadi sesuatu di mata orang lain. Dalam dunia yang dibangun di atas likes, followers, dan validasi publik, diam menjadi tindakan yang sangat radikal. Pertapa memilih untuk tidak bermain dalam permainan itu, dan dengan begitu mereka menjadi bebas. Ada kenikmatan yang hanya bisa dirasakan ketika seseorang tidak lagi harus menjelaskan dirinya kepada siapapun. Tidak lagi harus tampil, menanggapi, atau menyenangkan orang lain. Dalam diam, ada ruang untuk berpikir, mencipta, atau hanya sekadar hadir, tanpa gangguan, tanpa tekanan, tanpa kewajiban untuk ikut dalam perlombaan yang tak pernah selesai. Dari tempat sunyinya, seorang pertapa melihat dunia dan manusia dengan cara yang berbeda. Ia tidak terlibat dalam drama sosial, namun tetap peduli. Ia tidak tenggelam dalam amarah terhadap ketidakadilan, namun memahami sebab musababnya. Ia melihat kesia-siaan dari banyak hal yang dikejar manusia, kekuasaan yang fana, popularitas yang rapuh, harta yang tidak pernah cukup, dan karena itu ia tidak ikut berebut. Barangkali inilah yang membuat masyarakat sering datang kepada pertapa untuk meminta nasihat. Karena mereka tahu, hanya mereka yang berdiri di luar lingkaran yang bisa melihat pola keseluruhan. Hanya mereka yang tidak ikut tenggelam yang bisa menunjukkan arah ke daratan. Para pertapa menjadi cermin. Mereka tidak memaksakan pandangan, tetapi keberadaan mereka sendiri sudah menjadi pelajaran. Bahwa hidup bisa dijalani dengan tenang, bahwa kebahagiaan tidak selalu ditemukan di tengah pesta, dan bahwa keheningan bukanlah kekosongan, melainkan kedalaman. Di tengah dunia yang semakin keras, cepat, dan penuh tuntutan, pilihan untuk melihat dari luar menjadi langka, namun amat berharga. Kita membutuhkan orang-orang yang tidak hanyut, yang tetap berdiri teguh di tengah arus, atau bahkan yang memilih berjalan ke arah sebaliknya. Bukan untuk membenci dunia, tetapi untuk mengingatkan kita akan kemungkinan cara hidup yang lain, cara hidup yang lebih damai, lebih jujur, dan lebih mendekati esensi. Dan dalam makna yang paling dalam, pertapa bukan hanya mereka yang tinggal di gua atau hutan. Pertapa sejati adalah mereka yang mampu menjaga jarak batin dari segala hal yang mencemari jiwa, yang bisa berkata, "Cukup," ketika dunia berkata masih kurang, dan yang mampu memandang dunia bukan dengan hasrat untuk memilikinya, tetapi dengan kasih yang jernih dari kejauhan. Bagian 5. Menjadi pertapa di zaman modern. Menyepi tanpa harus menghilang. Zaman berubah. Dunia bergerak cepat dan teknologi menjadikan segalanya lebih dekat, terlalu dekat. Kita terhubung sepanjang waktu, namun justru sering merasa sendiri. Kita dikelilingi oleh orang-orang, notifikasi, berita, dan konten tanpa henti, namun hati terasa hampa. Dalam situasi seperti ini, banyak orang mulai bertanya-tanya, apakah mungkin menjadi pertapa di tengah kota yang tak pernah tidur? Apakah hidup menyepi masih relevan dalam masyarakat digital yang menuntut kita untuk selalu hadir dan terlihat?
Pertanyaan ini membawa kita pada satu istilah baru yang semakin populer. Pertapa kota, urban hermit. Mungkin terdengar kontradiktif. Bagaimana mungkin seseorang menjadi pertapa di tempat yang penuh dengan lalu lintas, gedung pencakar langit, dan jaringan sosial yang tak ada matinya? Namun kenyataannya, di zaman ini, justru kota besar bisa menjadi tempat persembunyian yang ideal. Bukan karena keheningannya, melainkan karena sifat anonimnya. Di kota, seseorang bisa hidup nyaris tak terlihat. Ia bisa berjalan di antara ribuan orang dan tidak satu pun yang mengenalnya. Ini adalah bentuk kesunyian yang baru, sunyi di tengah keramaian. Dulu, menjadi pertapa berarti hidup di gunung, di hutan, di tempat yang jauh dari manusia. Tapi kini, dengan teknologi dan perubahan pola hidup, seseorang bisa menyepi tanpa benar-benar pergi ke tempat terpencil. Internet memungkinkan kita bekerja dari rumah, membeli kebutuhan tanpa keluar, bahkan mengakses pendidikan dan hiburan dari layar kecil di tangan. Banyak orang hari ini menjalani hidup yang nyaris tidak memerlukan kontak langsung dengan manusia lain. Mereka tidak pergi ke kantor, tidak nongkrong di kafe, bahkan tidak menyapa tetangga. Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi bisa menjadi bentuk kontemplasi dan perenungan jika dilakukan dengan niat yang tepat. Dalam tradisi Tiongkok, ada pepatah yang menarik. Pertapa biasa tinggal di pegunungan, pertapa agung tinggal di kota. Kalimat ini mengandung makna mendalam, bahwa kemampuan untuk menjaga ketenangan batin di tengah kekacauan jauh lebih sulit dan mulia daripada sekadar mencari ketenangan di tempat sunyi. Karena menyepi di tengah keramaian menuntut latihan kesadaran yang tinggi. Ia bukan soal lokasi, tapi soal keadaan batin. Dan dalam dunia yang terus-menerus memanggil perhatian kita keluar, memilih untuk tetap diam dan tenggelam ke dalam adalah tindakan yang radikal sekaligus spiritual. Namun tidak semua orang cocok menjadi pertapa kota. Sebagian merasa keberadaan di tengah masyarakat yang mereka nilai rusak dan bising justru memperparah rasa keterasingan. Maka bagi mereka, jalan terbaik adalah benar-benar pergi, pindah ke tempat yang jauh, bahkan ke negara yang berbeda. Ini bukan sekadar pelarian, tapi pencarian akan ruang yang lebih netral. Ketika seseorang tinggal di negeri asing, perbedaan budaya, bahasa, dan norma sosial menciptakan semacam jarak alami. Ia merasa seperti pengamat, bukan peserta, dan dalam jarak itulah kesunyian muncul. Tanpa harus memusuhi, seseorang bisa membiarkan dunia berjalan, sementara ia sendiri berjalan dalam diam. Fenomena ini tercermin dalam gaya hidup digital nomad, orang-orang yang bekerja secara daring sambil berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sebagian dari mereka tidak mencari petualangan, tetapi justru mencari ketenangan. Dengan tinggal di kota-kota besar di luar negeri seperti Tokyo atau Jakarta, mereka bisa menghilang di antara keramaian. Tidak ada yang mengenal mereka, tidak ada kewajiban sosial, tidak ada tekanan untuk memenuhi ekspektasi siapapun. Ini bukan sekadar gaya hidup, tapi bisa menjadi bentuk pertapaan versi modern. Menjauh dari keramaian batin, bukan sekadar keramaian fisik. Apa yang ditawarkan oleh hidup semacam ini? Pertama-tama, jarak. Jarak dari masa lalu, dari beban sosial, dari identitas yang lama. Ketika seseorang tinggal di tempat asing, ia tidak lagi dibatasi oleh peran-peran yang dulu melekat padanya. Ia tidak lagi anak dari siapa, mantan dari siapa, atau mantan karyawan perusahaan mana. Ia adalah dirinya sendiri tanpa label. Dan dalam kondisi seperti ini, ia bisa mendengarkan suara hatinya dengan lebih jernih. Ia bisa mulai menata hidupnya dari nol, berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini, bukan yang diwariskan atau dipaksakan. Kedua, ketidakmelekatan. Hidup berpindah-pindah membuat seseorang belajar untuk tidak terlalu terikat pada tempat, benda, bahkan orang.
Ia belajar bahwa semua bisa berubah dan bahwa tidak ada yang benar-benar miliknya. Ini adalah pelajaran besar dalam banyak ajaran spiritual, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki, tapi dari melepaskan. Para pertapa modern ini, meskipun masih menggunakan teknologi dan tinggal di kota, tetap bisa mempraktikkan nilai-nilai pertapaan, kesederhanaan, kesadaran, dan ketidakmelekatan. Namun penting untuk diingat bahwa menyepi tidak selalu berarti menyendiri secara fisik. Ada banyak orang yang hidup sendiri, namun hatinya tetap ramai oleh amarah, dendam, atau kegelisahan. Dan ada juga orang yang hidup di tengah keluarga atau komunitas, namun hatinya damai dan tidak terikat. Seperti kata salah satu pertapa dari kisah Desert Fathers, lebih baik hidup di tengah keramaian namun menjaga keheningan dalam jiwa, daripada tinggal sendiri dengan hati yang masih sibuk oleh dunia. Maka yang paling penting bukanlah tempat, tetapi sikap batin. Menjadi pertapa di zaman modern bukan tentang tinggal di gua atau hutan, tapi tentang menciptakan ruang sunyi dalam diri, ruang yang terlindung dari kebisingan luar, dari tuntutan sosial, dan dari ambisi yang tak berujung. Dalam ruang itulah seseorang bisa bernapas lega, bisa berpikir jernih, dan bisa menyentuh kedalaman hidup yang tak bisa dijangkau oleh keramaian dunia. Bagian 6. Sunyi sebagai jalan pulang. Memaknai kembali pertapaan dalam kehidupan pribadi. Setelah menjelajahi sejarah pertapaan, alasan-alasan yang mendasari pilihan menyepi, serta bentuk-bentuknya di dunia modern, muncul satu pertanyaan terakhir yang amat penting. Apakah pertapaan adalah jalan hidup yang dapat kita jalani? Bagi kebanyakan orang, meninggalkan segala-galanya dan hidup dalam kesendirian terdengar mustahil, bahkan menakutkan. Namun, apakah itu berarti kita harus menolak sepenuhnya kebijaksanaan yang datang dari hidup menyepi? Kenyataannya, tidak semua orang ditakdirkan menjadi pertapa dalam arti harfiah, tinggal di hutan, gunung, atau gua yang jauh dari manusia. Namun setiap orang memiliki ruang dalam hidupnya untuk menjadi pertapa batin. Artinya, seseorang bisa tetap hidup di tengah masyarakat, bekerja, berkeluarga, bersosialisasi, namun di dalam dirinya tetap memelihara keheningan, kejernihan, dan ketidakmelekatan. Ia bisa menjadi pusat ketenangan di tengah pusaran dunia. Inilah yang membedakan pertapaan sejati dari sekadar pengasingan diri. Menyepi bukan tentang tempat, tapi tentang kualitas kehadiran. Seorang pertapa sejati bisa duduk di pasar yang ramai, namun hatinya tidak terganggu. Ia bisa tinggal di kota besar, namun tidak dikendalikan oleh nafsu duniawi. Ia bisa melihat kekuasaan, harta, dan pujian, tapi tidak tertarik untuk mengejarnya. Ia hidup seperti bunga teratai, tumbuh di lumpur, namun tidak ternoda olehnya. Namun mencapai keadaan batin seperti ini tentu bukan hal yang mudah. Dibutuhkan latihan dan kesadaran yang terus-menerus. Dunia modern menggoda kita dengan 1000 cara. Kita ditarik keluar setiap saat oleh notifikasi, komentar, tren, berita, dan kecemasan kolektif. Maka, menjadi pertapa batin berarti belajar untuk menutup pintu-pintu itu sesekali dan membuka pintu ke dalam diri sendiri. Ini bisa dilakukan lewat meditasi, kontemplasi, menulis jurnal, berjalan kaki tanpa tujuan, atau sekadar duduk dalam diam tanpa gangguan. Praktik-praktik sederhana ini bisa menjadi bentuk kecil dari pertapaan harian. Banyak orang berpikir bahwa menyendiri adalah tanda kelemahan, keterasingan, atau gangguan emosional. Tapi, pandangan ini lahir dari budaya yang terlalu menjunjung eksternalitas dan produktivitas. Budaya yang menilai seseorang dari seberapa banyak ia dikenal, seberapa sering ia muncul, dan seberapa keras ia bersuara. Padahal,
Dalam keheningan justru seringkali tersimpan kebijaksanaan yang mendalam. Orang bijak tidak selalu yang banyak bicara. Kadang, mereka adalah yang tahu kapan harus diam. Menyepi juga tidak harus bersifat permanen. Ada masa-masa dalam hidup ketika kita memang perlu mengambil jarak. Saat terluka, kecewa, atau kehilangan arah, menyepi bisa menjadi bentuk penyembuhan. Ia seperti jeda dalam lagu, terlihat hening, tapi justru menguatkan makna. Dalam sunyi, luka bisa sembuh tanpa gangguan. Dalam diam, arah baru bisa ditemukan. Dan ketika saatnya kembali datang, kita kembali bukan sebagai orang yang sama, tetapi sebagai pribadi yang lebih utuh dan matang. Namun menyepi juga tidak boleh menjadi pelarian dari kenyataan. Sunyi yang lahir dari kebencian, kekecewaan, atau dendam hanya akan menambah beban batin. Pertapaan semacam ini bisa berubah menjadi penjara yang mengurung jiwa. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk menarik diri, seseorang perlu bertanya jujur pada dirinya. Apakah aku menyepi karena ingin mengenal diri dan hidup lebih dalam? Ataukah aku hanya lari dari rasa sakit yang belum aku hadapi? Jika alasan kita jernih, maka menyepi bisa menjadi jalan pulang. Pulang ke diri sendiri. Pulang ke hakikat hidup yang tidak ditentukan oleh pencapaian luar, tetapi oleh kedamaian dalam. Dan dari tempat sunyi itu, kita bisa melihat dunia dengan mata baru, bukan sebagai tempat yang harus ditaklukkan, tapi sebagai ruang untuk mengalami, menyadari, dan mencintai tanpa harus memilikinya. Akhirnya, seperti kata pepatah dari kisah Desert Fathers, lebih baik hidup di tengah keramaian dan menjaga kesendirian dalam jiwa, daripada tinggal sendiri dengan hati yang masih dipenuhi keramaian dunia. Pesan ini mengingatkan kita bahwa pertapaan sejati bukan tentang menjauh dari dunia, tetapi tentang menemukan dunia yang baru di dalam diri sendiri, dunia yang lebih tenang, lebih jernih, dan lebih damai. Maka, apakah kita memilih menjadi pertapa gunung, pertapa kota, atau hanya pertapa dalam hati? Semuanya bermuara pada satu tujuan, menjadi lebih sadar, lebih merdeka, dan lebih sejati dalam menjalani hidup. Dan mungkin di dunia yang terus berisik ini, keberanian untuk memilih sunyi adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Di tengah dunia yang semakin berisik, di mana suara-suara saling berebut untuk didengar, memilih diam bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan yang halus namun mendalam. Kita telah menyusuri jejak para pertapa dari masa lalu hingga zaman modern, melihat bagaimana kesunyian bukan sekadar ruang kosong, tetapi ruang yang penuh makna. Di dalamnya tersimpan ketenangan, kejernihan, bahkan kebijaksanaan yang tak bisa dijangkau oleh kehidupan yang terus berlari. Menjadi pertapa bukanlah tentang menghilang dari dunia, tapi tentang hadir sepenuhnya, bukan di keramaian luar, tapi di kedalaman dalam. Ia adalah cara untuk mendengarkan suara hati, untuk menata kembali hidup yang terlalu lama dikendalikan oleh dunia luar. Ia adalah jalan pulang ke rumah batin yang mungkin telah lama kita lupakan. Namun menyepi bukan untuk semua orang, dan itu tidak apa-apa. Sebab makna sejatinya bukan terletak pada tempat, tapi pada sikap hati. Seseorang bisa tinggal di tengah kota yang riuh, namun tetap memiliki kedamaian seorang pertapa. Dan seseorang bisa tinggal sendiri di gunung, namun hatinya masih penuh gejolak dunia. Maka, sunyi sejati adalah sunyi yang hidup di dalam jiwa, sunyi yang tidak melarikan diri, tetapi mengakar, menumbuhkan dan menenangkan. Jika engkau pernah merasa ingin menjauh, ingin diam, ingin menyendiri, ketahuilah engkau tidak sendiri. Banyak jiwa yang merasakan hal yang sama, dan itu bukan tanda bahwa ada yang salah denganmu. Bisa jadi,
Itu justru tanda bahwa batinmu sedang memanggilmu kembali untuk berhenti sejenak, mendengar dan merengkuh keheningan sebagai guru. Sebab dalam diam yang tulus, seringkali kita menemukan apa yang tak pernah bisa diberikan oleh keramaian, diri kita sendiri. Dan dari sanalah, kehidupan yang sejati bisa mulai kembali mengalir. Selamat menjelajah sunyi dengan keberanian, kelembutan, dan kesadaran penuh.